wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daprina, saya dari kelas 4 PIA. Saya di sini akan merangkum 7 pembahasan mengenai filsafat pendidikan yang sudah saya pelajari. Baik, langsung saja pada materi pertama. Yaitu pendidikan multikultural. Multikulturalisme ini ialah ideologi yang dapat menjadi alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Menurut James Bang menyatakan bahwa pengertian pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Pengertian ini itu senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh Slater bahwa pendidikan multikultural itu adalah sekumpulan proses dilakukan oleh sekolah untuk menentang kelompok yang menindas. Pendidikan juga merupakan proses pengembangan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara-cara mendidik. Di sisi lain, pendidikan itu ialah transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan. Secara konseptual, pendidikan multikultural itu menurut Gorski mempunyai tujuan dan prinsip. Untuk tujuannya yang pertama, setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka. Kedua, siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis. Kemudian adapun prinsipnya, yaitu yang pertama, isi materi pelajaran yang dipilih itu harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam intelek dalam lintas kelompok. Kemudian yang kedua, materi pelajaran yang dipilih itu harus sesuai dengan konteks, waktu, dan tempat. Kedua, yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah. 27 Mei 1332 Masehi, dan wafat pada 19 Maret 1406. Dan beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Guru dari Ibnu Khaldun, guru pertama dari Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Dia belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Dia fasih dalam qiraat Sabah. Ibnu Khaldun mulai berkarir dalam bidang pemerintahan dan politik di kawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia selama hampir seperempat abad. Jabatan pertama Ibnu Khaldun adalah sebagai anggota Majelis Keilmuan Sultan Abu Inal dari Bani Marin di ibu kota Fez. Kemudian dia diangkat menjadi sekretaris Sultan pada tahun 1354. Menurut Ibnu Khaldun bahwa manusia itu secara bodoh layaknya seperti binatang. Manusia hanya berupa setetes sperma, segumpal darah, kemudian sekerat daging, dan masih ditentukan rupa metalnya. Artinya manusia itu adalah jenis hewan, namun Allah membedakannya manusia dengan hewan dengan memberikan akal pikiran kepada manusia. Kemudian Ibnu Khaldun telah mengklasifikasikan ilmu pengetahuan
yang banyak dipelajari manusia pada waktu itu menjadi dua macam. Yang pertama nakliyah, yang kedua akliyah. Nah, yang pertama nakliyah. Apa sih nakliyah itu? Nakliyah adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun yang termasuk ke dalam ilmu nakliyah yaitu ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fikih dan lain sebagainya. Nah, kemudian akliyah itu adalah yang bersifat dari manusia yang diperoleh melalui kemampuan untuk berpikir. Nah, menurut Ibnu Khaldun ada 4 macam ilmu. Yang pertama ilmu logika, ilmu fisika, ilmu metafisika, dan ilmu matematika. Kemudian yang ketiga, pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, pemikiran Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Nah, Muhammad Abduh tidak segan-segan memasukkan materi pendidikan barat dalam kurikulum dipadukan dengan pendidikan Islam. Sebagai contoh, ia memasukkan pelajaran sejarah kemajuan Eropa dan Prancis karangan Guizot. Nah, menurut Muhammad Abduh, tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian, moral agama, dan dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong, dan semangat ekonomis. Nah, menurut Al-Bahhi, pemikiran Abduh meliputi segi politik dan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan, serta akidah dan keyakinan. Nah, pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan ini dinilai sebagai awal dari kebangkitan umat Islam di awal pada abad ke-20. Nah, pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah dan di majalah yaitu Al-Manar dan Al-Urwat, kemudian Al-Musqa menjadi rujukan para tokoh pembaru dalam dunia Islam hingga di berbagai negara Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum seperti yang dirintis Muhammad Abduh. Kemudian yang keempat, pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869. Nah, ayahnya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman merupakan khotib di Masjid Jami Kesultanan Yogyakarta. Nah, sedangkan ibunya putri dari Haji Ibrahim yang merupakan seorang penghulu. Nah, kemudian ide pembaharuan yang berkembang dari timur tengah sangat menarik hati Ahmad Dahlan, terutama Islam Indonesia yang cukup stagnan, sehingga sepulangnya ke tanah air ia sangat aktif menyebarkan gagasan pembaruan ke berbagai daerah. Kemudian atas desakan para muridnya dan beberapa anggota Boyidi utama, maka Ahmad Dahlan merasa perlu untuk merealisasikan ide pembaharuannya melalui sebuah organisasi keagamaan yang permanen. Maka didirikanlah organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Nah, keterkaitan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pemikiran Islam di era modern ini adalah aspek tujuan pendidikan Islam dalam kurikulum pendidikan Islam, karena pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan hendak menyinergikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kelima ada pemikiran pendidikan menurut Ki Haji Hashim Asy'ari. Nah, Hashim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon tanggal 20
Zulqa'dah 1287 atau bertepatan pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi, dan beliau mondok di pesantren Sidoarjo. Nah, selama mondok di pesantren Sidoarjo, Hasyim Asy'ari ini mendapat perhatian lebih dari kiainya, yaitu Kiai Yakub, hingga kemudian beliau dijodohkan dengan putrinya yang bernama Khadijah pada tahun 1892 atau ketika Hasyim Asy'ari berumur 21. Nah, selain sukses di organisasi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga sukses mengadakan pembaharuan di bidang pendidikan, khususnya pesantren Tebu Ireng. Nah, pembaruan di Tebu Ireng ini yang pertama kali adalah dengan pendirian Madrasah Salafiyah pada tahun 1919 sebagai tenaga untuk memasuki tingkat menengah pesantren. Nah, menurut Hasyim Asy'ari bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan itu untuk mengamalkan. Hal ini dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Nah, menuntut ilmu atau belajar menurut Hasyim Asy'ari merupakan ibadah untuk mencari ridho Allah, yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keenam, filsafat pendidikan Islam, pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Nah, menurut Ansori, Persatuan Islam atau Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu tanggal 12 September 1923. Nah, peran Persis di sini yaitu sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Nah, Persis juga mendirikan lembaga pendidikan bagi kanak-kanak. Nah, kemudian pada tanggal 4 Maret 1936 secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Dalam pengembangannya, Persis mengorganisasi pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di cabang-cabang Persis. Dalam bidang penelitian, Persis banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Melalui penerbitan, Persis menyebarluaskan pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajdid. Kemudian yang terakhir yaitu ketujuh, pemikiran pendidikan Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal ini berpendapat bahwa wahyu tidak dapat dicapai melalui panca indera dan rasio. Kenapa? Karena harus berlindung pada suatu pengalaman yang memiliki ciri-ciri khusus yang disebut intuisi. Nah, Muhammad Iqbal meyakini bahwa intuisi itu sama dengan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan lain, karena hal ini berhubungan dengan masalah perasaan, tetapi tidak sampai kepada subjektivisme. Nah, kemudian pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia adalah pendidikan yang mengutamakan kepribadian dengan mewujudkan keseimbangan kebahagiaan lahiriah dan batiniah, kebahagiaan material dan spiritual yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.